Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Nurlalanisa dari kelas 12 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan materi Bahasa Indonesia di semester 2, yaitu materi tentang iklan. Seperti yang kita lihat di layar ya, materi iklan itu ada tiga pembelajaran. Sebelum memasuki pembelajaran pertama, seperti yang kita ketahui, iklan adalah salah satu media promosi yang biasanya digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa dan dibuat semenarik mungkin dengan tujuan masyarakat itu tertarik, mengenali, membeli, dan menikmati barang atau jasa tersebut. Nah, langsung saja kita memasuki pembelajaran pertama. Di pembelajaran pertama, itu terlebih dahulu kita menganalisis ya. Menganalisis itu ada menganalisis informasi, struktur, dan unsur kebahasaan. Nah, di sini saya ingin terlebih dahulu menganalisis informasi ya. Menganalisis informasi teks iklan itu penting karena menganalisis informasi teks iklan adalah cara kita memahami dan menginterpretasikan iklan secara benar. Oke. Lalu di menganalisis informasi itu kita harus mengetahui syarat yang pertama, syarat-syarat iklan. Syarat-syarat iklan ya. Dan lalu ada jenis-jenis iklan. Kita bahas dulu yang syarat-syarat iklan tuh. Yang pertama, sesuai fakta dan objektif. Lalu ada single, padat, dan mudip. Itu adalah singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Lalu tidak menyinggung pihak lain, tepat sasaran, dan kata-kata sopan, menarik, dan logis. Lalu langsung di jenis iklan. Jadi iklan itu ada beberapa macam jenis. Yang pertama ada iklan pengumuman, iklan undangan, iklan layanan masyarakat, lalu iklan permintaan, penawaran, artikel. Dan ini iklan pengumuman itu biasanya menyampaikan informasi ya. Lalu kalau iklan undangan itu seperti iklan ajakan untuk menghadiri suatu acara. Seperti iklan pengajian akbar seperti itu. Lalu layanan masyarakat, terus permintaan itu seperti iklan lowongan pekerjaan. Iklan penawaran itu ya seperti penawaran barang atau jasa. Terus iklan artikel itu biasanya iklan yang memberitahukan keunggulan atau kelebihan produk atau jasa tertentu atau yang ditawarkan kayak gitu. Lalu langsung lanjut aja ke struktur teks iklan. Jadi struktur teks iklan yang pertama ada orientasi. Orientasi itu biasanya berisi tentang judul atau nama produk. Lalu ada tubuh iklan. Tubuh iklan itu biasanya berisi keterangan iklan. Lalu justifikasi itu biasanya berisikan tentang deskripsi produk seperti nomor handphone, lalu lokasi di mana bisa mendapatkan produk atau jasa tersebut, seperti itu. Lalu langsung ke unsur kebahasaan. Jadi unsur kebahasaan teks iklan itu ada 4 ya. Yang pertama persuasif. Jadi menggunakan kalimat persuasif atau yang bersifat membujuk seperti itu. Seperti belilah produk ini seperti itu. Lalu ada berupa slogan. Jadi slogan itu adalah moto yang biasanya mudah diingat seperti itu. Lalu subjek orang pertama. Jadi menggunakan seperti saya, kami, aku. Seperti itu ya. Lalu ada juga sajian nonverbal. Sajian nonverbal itu biasanya disajikan dengan gambar, tabel, diagram, kartun, karikatur, dan media grafis lainnya. Lalu kita langsung lanjut ke pembagian, ini masih pembelajaran pertama ya. Pembelajaran pertama itu ada pembagian iklan menurut alloy-livery. Jadi pembagian iklan menurut alloy-livery ini mencakup 2 kelompok besar. Yang itu yang pertama ya, pembagian iklan secara umum. Nah, pembagian iklan secara umum itu ada iklan tanggung jawab sosial yang biasanya menyampaikan sebuah pesan yang bersifat edukatif. Lalu iklan bantahan itu biasanya seperti iklan melawan berita hoax seperti itu. Lalu ada iklan pembelaan, ini misalnya iklan terkait dengan hak paten. Lalu ada juga iklan keluarga, seperti iklan pernikahan, duka cita,
dan sebagainya ya. Lalu yang kedua itu ada pembagian iklan secara khusus. Nah, pembagian iklan secara khusus ini ada beberapa kriteria. Yang pertama itu ada kriterianya itu jenis media iklan. Nah, di jenis media iklan ini ada dua. Itu media cetak seperti iklan baris. Iklan baris ini biasanya berisikan barang atau jasa, lalu ucapan selamat dan sebagainya. Lalu ada iklan kolom. Iklan kolom itu misalnya iklan lowongan pekerjaan itu atau undangan terbuka seperti itu. Lalu ada juga iklan advertorial. Jadi iklan ini dinamakan advertorial itu digunakan untuk membedakan dengan berita. Jadi misalnya itu contohnya iklan layanan kesehatan alternatif, lalu wisata, kesehatan dan jasa layanan seperti travel kayak gitu ya. Lalu display itu adalah iklan yang biasanya di samping kiri ada gambar dan di samping kanan tuh ada tulisan seperti itu. Lalu media elektronik itu ada radio ya. Ini berarti disiarkan secara langsung. Itu ada radio berupa suara, televisi berupa visual gambar ya. Langsung lanjut ada kriteria tujuan iklan. Jadi tujuan iklan itu dibedakan menjadi dua. Ada komersial dan non-komersial. Komersial itu adalah iklan yang biasanya itu bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Dan yang kedua itu non-komersial itu adalah iklan yang bersifat menyampaikan informasi, terus mempersuasi, membidik khalayak, dan tujuan akhirnya itu adalah bukan mendapatkan keuntungan ekonomi, tapi mendapatkan keuntungan sosial seperti itu. Lalu kriteria selanjutnya ada isi pesan iklan. Isi pesan iklan itu ada politik, pendidikan, kesehatan, pariwisata, olahraga, dan lowongan pekerjaan. Lalu kriteria selanjutnya adalah cakupan sasaran iklan. Jadi cakupan sasaran iklan itu ada lokal. Kalau lokal itu mencakup pedesaan, perkotaan, dan kabupaten ya. Lalu ada regional. Regional itu wilayahnya itu lebih luas dari wilayah lokal. Lalu nasional itu dari satu negara, di daerah satu negara. Lalu internasional itu di beberapa negara atau lebih dari satu negara. Selanjutnya itu ada fungsi iklan. Fungsi iklan itu ada informasi, persuasi. Persuasi itu adalah seperti mempengaruhi khalayak untuk melakukan sesuatu, seperti itu fungsinya. Lalu ada mendidik. Selanjutnya kita langsung ke pembelajaran kedua ya. Jadi di pembelajaran kedua itu ada mengonstruksi makna dan tujuan teks iklan. Jadi dalam mengonstruksi makna dan tujuan itu diperlukan langkah-langkah. Yang pertama, menganalisis produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, menganalisis sasaran produk. Yang ketiga, memilih bahasa yang tepat. Yang keempat, menyusun kalimat secara efektif. Yang kelima, melengkapi dengan gambar. Jadi supaya kelihatan lebih menarik gitu ya. Lalu yang keenam itu merevisi kesesuaian antara makna dan tujuannya. Lalu selanjutnya ada menyusun teks iklan. Jadi dalam menyusun teks iklan itu diperlukan teknik penulisan dan teknik pemilihan warna. Dan di sini saya akan membahas terlebih dahulu teknik penulisan ya. Nah, dalam teknik penulisan itu yang pertama ada headline. Headline itu bagian judul dan dibuat menarik. Lalu ada subjudul. Subjudul itu berisikan tentang pengenalan atau penjelasan iklan lebih jauh. Lalu body copy. Body copy itu adalah uraian detail iklan atau inti iklan. Lalu ada closer. Closer itu penutup iklan. Lalu ada flash. Flash itu merupakan bagian iklan yang mempunyai fungsi unik. Jadi flash itu berupa pesan singkat. Lalu ada banner. Banner adalah tempat kata-kata yang diharapkan itu lebih diperhatikan. Lalu teknik pemilihan warna ya. Selanjutnya ada teknik pemilihan warna. Jadi teknik pemilihan warna ini didasarkan pada manusia yang lebih memperhatikan estetika dan psikologis.
Jadi biasanya nih kalau ada iklan yang warnanya pas atau tidak terlalu monoton, itu bisa membangkitkan minat pembaca iklan gitu. Jadi lebih tertarik gitu buat ngebaca gitu ya. Lalu selanjutnya ada rumus membuat iklan menarik nih, atau yang biasa disingkat dengan AIDA. Ada attention, interest, desire, dan action. Attention itu adalah seperti membuat kata-kata dalam judul iklan itu memukau para pembaca seperti itu. Lalu ada interest, itu membuat pembaca tertarik dengan iklan. Lalu desire itu membuat pembaca itu berhasrat, memiliki hasrat untuk mendapatkan atau membutuhkan atau memakai barang atau jasa tersebut atau yang ditawarkan, seperti itu. Lalu ada action. Dan selanjutnya kita ke pembelajaran ketiga, itu ada uji kompetensi dan tugas mandiri 1-4. Jadi di sini nanti kita dilatih untuk lebih mendalami materi iklan. Jadi dengan tugas-tugas atau dengan soal-soal. Nah, demikian tadi penjelasan saya mengenai materi iklan. Dan sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.